Tidak kena ring, bisa ya. Baik, satu lagi. Untuk harganya nggak boleh dipakai dulu saat materi dimulai. Nanti kalau sisa apa yang disimpan bisa dimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala 4 pendiri Bapak Dr. Haji Slamet Haryanto, beserta dengan Kepala Tata Usaha Bapak Ibu Guru dan keluarga besar MAN 4 yang kami hormati, dan tentunya juga siswa-siswi MAN 4 yang ketepatan secara offline tatap muka pada pagi hari ini adalah kelas 10 ya, kelas 10, dan yang secara daring online adalah anak kelas 11 dan kelas 12. Anak-anak, hari ini adalah hari yang kedua. Tentunya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kemarin ada evaluasi terkait dengan komunikatif di dalam pengajian ini, salah satunya adalah ketika Ustadz menyampaikan, guru menyampaikan materi, maka pikiran, hati, mata, fisik itu semua tertuju kepada kami. Caranya bagaimana? Aktivitas apapun sementara untuk ditinggalkan hanya 1 jam, kita konsentrasi untuk mengikuti penguatan karakter dengan pendidikan akhlak melalui kitab Ta'lim Muta'alim yang secara mukaddimah kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Basori. Oleh karenanya pada kali ini pertemuan yang kedua, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu adalah memilih ilmu, guru, teman, dan netepi ilmu. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu adalah kita mengambil dari kitab Ta'lim Muta'alim pasal yang ketiga, fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarif wassabati alaih. Kira cara bahasa Indonesia, pasal tentang memilih ilmu, memilih guru,
memilih teman, tekun dalam mencari ilmu, wassabati alaihi. Oleh karenanya sebelum kita mulai, mari kita berdoa seperti halnya yang sudah anak-anak pelajari atau anak baca selama ini. Masih hafal ya? Masih hafal doanya memulai belajar? Atau kamu mengikuti saya saja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wati ilal huda wa dalalah alal khairi lillahi ta'ala. Rabbis sahri sadri wa yassahri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma ahdini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya. Mari kita mulai tema yang saya sampaikan tadi. Kalau anak-anak sudah pernah belajar kitab Ta'lim Muta'allim, silakan untuk dibuka, ada yang membawa. Kalau tidak, ya silakan anak-anak mendengarkan. Tetapi kamu adalah kaum-kaum cerdas, kaum-kaum cendekia, orang-orang akademisi. Kalau bisa belajar itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi kamu mencatat apa yang saya sampaikan. Itu penting. Terus kadung gak nggawa pulpen kertas wis dirumokne ndak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ikhtiyaril ilmi. Ing dalam, sudah dengarkan saja. Fi ikhtiyaril ilmi, ing dalam milih ilmu, wal ustadi lan guru, wasyariki lan konco, wasabati lan netepi alaihi ing atase ilmu. Anak-anak ketika matlaah kitab Ta'lim Muta'allim itu sudah ada keterangan. Kalau anak-anak pernah membuka kitab Ta'lim Muta'allim di bab yang pertama, itu sudah ada keterangan, yaitu disampaikan oleh Imam Syekh Zarnuji di dalam muqaddimahnya, yaitu adalah beliau menyampaikan, falamma ra'aitu katsiran min thalabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiruna aw min manafihi wa samaratihi wa hiya al amalu bi wan nasru ila akhirih. Jadi
Syekh Zarnuji ketika mengarang kitab ini di awal mukadimahnya sudah menyampaikan pada waktu itu banyak orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat dan buah dari ilmu itu sendiri. Jadi ini menjadi kunci. Kenapa kitab Ta'limut Ta'lim ini dipunkarang kalian dene Syekh Imam Zarnuji di mukadimahnya. Pada zaman itu banyak orang yang menuntut ilmu jane ya wis tuwenanan, ya sudah bersungguh-sungguh, tetapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmu itu sendiri dan juga tidak mendapatkan buah daripada ilmu sendiri. Akhirnya ada sebuah pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Berarti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika seseorang itu menuntut ilmu. Nah ini ya, karena di dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu nanti akan dibagi menjadi sekitar 16 pasal. Di situ nanti banyak ditemukan hal-hal yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan ilmu yang manfaat. Yo pinter, yo cerdas, tapi kecerdasan dan kepandaiannya justru tidak mengangkat derajatnya sebagai seorang yang berilmu. Nah gila ya. Kitab Ta'limut Ta'lim sudah dikarang sekian puluh abad yang lalu, tapi sampai sekarang masih eksis. Kalau anak-anak di pondok pesantren, kitab yang menjadi ciri khas itu ada di antaranya adalah Ta'limut Ta'lim ini. Ini adalah thariqah, metode, cara orang yang belajar atau orang yang menuntut ilmu. Makanya di dalam mukadimah disampaikan oleh Syekh Zarnuji, ra'aitu kasiron min tullabil ilmi. Saya memandang, saya melihat, saya mengamati, saya melakukan penelitian, ya. Banyak orang yang menuntut ilmu pada waktu itu atau pada zaman beliau itu adalah yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi la yasiluna au min manafihi wa samaratihi, tapi tidak sampai pada dirinya kemanfaatan tentang ilmu itu sendiri dan buah daripada ilmu. Ada kesalahan-kesalahan, ada titik-titik tertentu, ada metode-metode yang tidak dilakukan, ada hal-hal yang prinsip tidak dilakukan ketika siswa itu menuntut ilmu. Akhirnya ya pinter, ya cerdas, tapi kecerdasan dan kepandaiannya justru tidak mengangkat derajatnya menjadi seorang yang ahli ilmu. Sekarang banyak kamu lihat orang yang cerdas, orang yang pandai, tetapi kecerdasan dan kepandaiannya tidak bisa membentuk pribadinya, membentuk karakternya, mengangkat dirinya sebagai orang yang punya derajat daripada atau dalam hal ahli ilmu. Oleh karenanya anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama kitab ini. Kitab sudah dikarang sekian puluh abad yang lalu, tapi masih eksis, masih sangat konten ketika kita olah, ketika kita kaji, ketika kita pelajari itu nanti dengan kondisi-kondisi saat ini. Nah, kita lanjutkan. Wayang bagi lan sayujo litolibil ilmi, ketuwe wong kang golek ilmu. Sebaiknya bagi seseorang yang menuntut ilmu, ayah taro yang to milih sapa talib utawa talib ilmi, wong sing golek ilmu, min kulli ilmin, milih saking saben ilmu, saben-saben ilmu ahsanahu ingkang luweh apik, wa ma yahtaju lan kang butuh sapa talib ilaihi maring ma. Ini penting. Saya istilah yang harus melekat kepada siswa, saya ingin atau tetap sebenarnya menggunakan kalimat murid.
daripada siswa. Ini kajian kajian ilmu pesantren loh ya. Istilah murid, siswa, peserta didik kan macam-macam ya. Dari kata-kata yang ada ataupun istilah yang harus melekat bagi seorang menuntut ilmu, saya itu kepingin tetap dengan istilah murid. Murid itu kalau bahasa Arabnya artinya adalah muridun. Muridun itu wong kang kepingin, wong kang butuh. Muridun, wong sing kepingin. Sehingga kalau istilah itu melekat pada orang yang menuntut ilmu, talibul ilmi, muridun, wong kang kepingin. Kepingin apa? Wong sing pengen apa? Pengen paham, pengen ngerti, pengen iso. Dan saya cenderung kepada istilah murid, muridun, wong kang pengen, uridun. Karena apa? Di dalam keterangan pasal ini sebaiknya bagi seorang yang menuntut ilmu itu memilih dari setiap ilmu yang lebih bagus, dan kita itu butuh kepada ilmu yang kita pelajari. Ini banyak kasus kita temukan dalam proses pembelajaran. Tidak boleh anak-anak sebenarnya. Kalau di MAN 4 itu katakanlah mungkin sudah didesain oleh kurikulum pembelajaran di MAN 4 seperti ini. Contoh mungkin hari Senin oleh kurikulum sudah ditata, jam pertama katakanlah mungkin bahasa Arab, jam kedua, jam 1-2 bahasa Arab, jam 3-4 nanti adalah matematika, jam ke-5-6 nanti mungkin adalah fisika. Ini sudah ditata sedemikian rupa, secara individu anak-anak tidak boleh, wes aku gak seneng bahasa Arab. Ketika pelajaran bahasa Arab kamu konsentrasi kepada pelajaran yang lain, gak boleh. Itu kamu salah satu di antara orang yang telah mengabaikan seorang guru. Ya. Ini bahaya anak-anak. Di dalam pasal-pasal tertentu nanti takzimul ustadz, takzim kepada guru itu adalah segala-galanya. Jadi salah satu ilmu kamu nanti akan bisa manfaat di antara takzimul ustadz, ngegongake guru. Salah satu penemuan daripada Syekh Januji, kenapa orang itu banyak yang sukses kecerdasan dan keilmuannya tetapi ilmunya tidak manfaat, salah satunya adalah melepas atau meninggalkan thariqah, metode mencari ilmu di antara adalah tidak takzim kepada guru. Indikatornya apa? Ya ketika pelajaran tertentu kamu justru belajar yang lain. Ketika jam matematika kamu belajar bahasa Inggris, ketika bahasa Inggris kamu justru belajar mapel yang lain. Itu salah satu indikator kamu tidak senang kepada mapel itu. Itu yang tidak boleh. Salah satu sebab ilmu tidak kita dapatkan secara utuh di antara seperti itu. Maka yahtaju ilaihi fi amri dini. Jadi butuh sapa talib ilaihi maring ma fi amri dinihi ing dalem perkarane agamane talib. Agamane Islam bagi kabeh. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Fi halin ing dalem fi halin ing dalem saknalika summa mongko nulima yahtaju kang butuh sapa ilahi maring ma fil ma'ali ing dalem yang akan datang. Jadi kalimat yang saya sampaikan, hendaknya para santri atau pelajar atau orang yang menuntut ilmu itu adalah memilih ilmu yang terbaik untuknya. Ilmu yang terbaik untuknya, untuk dirinya, dan ilmu yang diperlukannya dalam urusan agama pada masa sekarang, lalu ilmu yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Jadi orang menuntut ilmu itu adalah di samping ilmu yang dibutuhkan pada saat ini, kamu juga harus mempunyai keinginan
belajar ilmu-ilmu yang akan dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Karena ilmu yang kamu cari pada saat ini itu nanti akan kita praktekkan, akan kita gunakan, nanti manfaatnya akan ada pada 10 tahun, bahkan 15 tahun, bahkan 20 tahun yang akan datang. Jadi yahtaju ilaihi fil ma'ali. Jadi terhadap ilmu yang akan ada pada masa yang akan datang harus kamu. Dan ini paling penting. Coba. Wa yuqaddimu lan disiake sapa talib ilmu tauhidi ing ilmu tauhid. Ini penting nih. Ada kalimat semacam ini. Andaikan orang itu nemen-nemene kepleset dalam bidang fikih, niku sik dimakfu. Tapi kalau sudah kepleset dalam bidang tauhid, ini bahaya anak-anak. Tolong dengarkan, saya ulangi lagi. Nemen-nemennya upama wong itu kepleset dalam bidang fikih itu masih bisa dimaafkan, masih bisa ditoleransi. Tetapi kalau sudah bidang tauhid, ini yang sangat berbahaya. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim dalam pasal ketiga ini, wa yuqaddimu ilmu tauhid, ilmu sing dhisik dhewe kudu dipelajari, ilmu yang pertama kali harus didahulukan bagi seseorang yang menuntut ilmu, yaitu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu tentang bagaimana Allah dalam pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab tauhid. Di antara bagaimana wa ya'rifu lan yentawara sapa talib Allah ing Allah taala bidalil kelawan petunjuk. Fa inna iman mongko sak temene iman iku al-muqallidu, iku al-muqallidi wong kang manut, wa ing kana lan iku lamun ana sapa apa iman sahihan iku sahihan kang sahih indana munggu ingsun lakin tetapine ana sapa al-muqallid yakunu iku asiman kang dosa bitarkil istidlal kelawan tingkah amrih dalil. Ini penting, senajan dalam inda ahli sunnah wal jamaah orang taklid itu boleh, tetapi itu sebenarnya adalah hal-hal yang di bawah standar. Kalau untuk kamu, untuk kita, untuk orang yang oleh Allah diberikan kesempurnaan akal, ya, maka setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita amalkan, itu kita harus berusaha untuk apa? Mencari hujah, mencari dalilnya, mencari hujah atau mencari dalil. Justru dengan cara semacam itu, apa yang kita amalkan itu adalah semakin kuat. Ini penting anak-anak. Nah, contoh di dalam muqaddimah ini dijelaskan begini. Saya cari dulu ya. Di dalam pasal pertama itu ada kalimat begini. Kalau anak-anak kan sudah pernah dan kira-kira wis hafal kabeh, mulai MI wis enek thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa ulang lagi coba, thalabul ilmi thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Coba dengarkan. Di dalam muqaddimah atau pasal yang pertama, memahami hadis itu adalah i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Saya ulangi sekali lagi. I'lam ngertenono, ketahuilah ya. Bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin, tidak wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencari ala kulli muslimin talabu kulli ilmin,
tidak mencari segala macam ilmu. Ilmu kuwabeh sing enek ning donya iki tidak wajib kamu pelajari secara keseluruhan. Saya ulang lagi, iki nerangne wong lek gak tahu belajar kitab kuning dan hanya belajar tentang terjemah, memahami thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimatin, itu dipahami kabeh ilmu itu kudu dipelajari. Tidak. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim ada penjelasan i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin bal yuftaradu, yang kuncinya bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, tapi sing kudu dipelajari adalah ilmu hal. Apa sing diarani ilmu hal adalah afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Yuftaradu ala kulli muslimin talabu ilmin ma yaqaulahu fi kalihi, sing wajib dipelajari kanggo wong muslim adalah ilmu hal, ilmu sing ilmu sing digawe dibutuhne yang tumibo yaqau tumibo terhadap seorang muslim. Saking ini, kamu secara tidak langsung kan sebagai seorang muslim, ya kan ya, wong Islam, wong iku lek wis muni syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia itu sebagai seorang mukmin. Lek wis mukmin muslim berarti duwe kewajiban rukun iman, rukun Islam. Contoh mungkin adalah sholat. Lek sampean kuwe wong muslim, wong mukmin, duwe kewajiban sholat, maka ilmu yang kaitannya dengan sholat itu wajib untuk dipelajari. Ini yang saya katakan, belajar yang masuk kategori wajib untuk dipelajari itu adalah ilmu sing enek kaitane karo wong muslim. Tapi umpama sampean niku wong Islam, kewajibane salat, sampean gak ngerti tentang tacarane salat, berarti sampean dosa. Ilmu yang kaitannya dengan salat itu wajib sampean pelajari. Itu namanya wajib, ya. Terus saiki umpama nglakoni salat, syarat rukune wong salat itu adalah harus wudu. Maka ilmu kaitannya dengan wudu itu wajib sampean pelajari. Lho iki lho sing namanya ilmu wajib dipelajari. Nyuwun sewu, sampean ahli dalam ilmu tertentu, sampean pandai dalam ilmu tertentu, tapi sholat sama ndak bener, wudu sama ndak bener, ini yang dikatakan salah di dalam memahami ilmu. Sing diarani wajib golek ilmu hal, ilmu sing enek kaitane karo kewajibane sebagai seorang muslim. Sholat, maka ilmunya tentang sholat harus dipelajari lebih dahulu, ya. Ilmu tentang tauhid, ya. Sifat wajib Gusti Allah enek 20. Ayo coba bersama-sama. Allah wujud, terima kasih. Berarti sampang wong ahli sunnah wal jamaah tenan. Sebab hal yang mendasar
kaitannya dengan yuqaddimu wa yuqaddimu ilmat tauhid. Di sini wa ya'rifullaha ta'ala bid-dalili. Yes, masuk. Aku mang jajal sampean sifat wajib Gusti Allah enek 20 itu kira-kira sik nyantol enggak? Itu kan kamu pelajari ketika di MI duluan ya. Iya. Nah, itu betul. Jadi ilmu tauhid, ilmu tentang Allah itu dipelajari dulu, baru nanti ilmu-ilmu yang lain. Jadi penting. Sudah, saya lanjutkan. Wa yahtara. Ini masih bab tentang ikhtiyaril ilmi wal ustad. Wa yahtara lan milih sapa talib al atiqa ing ilmu kang kuno. Ini hanya untuk apa? Untuk memanage ketika seseorang menuntut ilmu kuno itu jangan ditinggalkan. Walaupun dalam keterangan di atas tadi kita juga belajar tentang yahtaju ilaihi fi amri dini fil hali summa yahtaju ilaihi fil ma'ali. Di samping kita belajar tentang ilmu-ilmu yang berprospek ke depan, apa 4.0 ya, berprospek ke depan, apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi zaman-zaman yang akan datang. Kita tetap juga memilih al-atiq dunal ya, wa yahtara al-atiqa, memilih ilmu-ilmu sing kuno, dunal muhdasyati ya, orang pira-pira ilmu kang anyar. Saya lanjutkan. Qalu ngendika sapa ulama, alaikum natapana sira bil atiqi kelawan ilmu lawas, wa iyyakum lan wadhiya sira wal muhdasati ing ilmu kang den anyar-anyari. Pun ini untuk kaitannya dengan memilih ilmu. Saya perkuat dengan kalimat, tidak saya baca secara keseluruhan. Di sini ada kalimat begini. Wa amma ikhtiyarul ustadi, lan anapun milih guru, fayam bagi mongko saeja apa ayaktaro ing yen to milih sapa talib al-a'lama ing wong kang luwih alim, wal awra'a lan kang luwih wirai, wal asanna lan luwih tuwa. Ini penting. Akhir-akhir ini seseorang itu yang dicari adalah konteks keilmuannya, tetapi mengabaikan sisi-sisi tertentu. Kalau sudah ilmu agama anak-anak, ya, kalau sudah ilmu agama, tapi kalau kamu di lembaga pendidikan formal, hal semacam ini mungkin tidak seberapa ditekankan. Tapi kalau dalam dunia pesantren dan secara individu, kamu juga bisa menggunakan prinsip ini. Kalau sudah belajar ilmu agama, ini kitab Ta'limut Ta'lim loh ya. Ini dikatakan ayyahtarul a'lam, milih wong kang sing luweh alim. Makanya dalam teori menuntut ilmu itu orang itu juga perlu begini berpikir ya. Kamu loh ya. Kamu ketika diajar tentang ilmu agama, kamu sebenarnya juga perlu untuk memahami. Mungkin kamu ketepatan saya ajar tentang bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Ini kelas dulu lagi, kelas saya tidak ngajar ya. Atau mungkin pelajaran fikih, atau mungkin pelajaran olah hadis. Kamu sedikit mencoba untuk berpikir. Pak Arifin ini dhisik, cara saya mengajar agama ya. Pak Arifin dhisik iku sekolah ning ndi? Pak Arifin dhisik iku mondoke ning ndi? Belajarnya di mana? Dalam saat-saat tertentu kamu tuh
Berpikir semacam itu juga tidak ada salahnya. Karena apa? Dari mana dia belajar? Dari mana beliau belajar? Dari mana beliau mendapatkan ilmu agama? Ini kadang-kadang kita perlu, ya. Karena apa? Di sini memang yahtarul a'lam, luweh alim. Ini saya berbicara taklim muta'alim karena penelitian dari Syekh Januji, salah satu sebab orang itu la yasilu wa la yanfa'u itu diantaranya adalah ini. Oke, kalau dalam bidang kecerdasan dan konteks keilmuannya mengabaikan tentang ini mungkin bisa, tetapi kalau sudah memilih seorang guru yang baik, itu yang pertama adalah a'lam. A'lam itu luweh ngalim. Kemudian al-aura, aura itu luweh wirai. Kemudian al-asanna itu luweh tuwa. Ini penting anak-anak. Makanya kamu jarang ditemukan di pondok pesantren itu guru luweh, ya gurune luweh enom daripada santri, itu jarang. Karena apa? Menerapkan prinsip yang ada dalam taklim muta'alim. Seorang guru itu harus alim, wirai. Wirai itu iso njaga awak. Kok enek guru ting pecatutan, ya. Kok enek guru omongane sing ora apik, kok enek guru sing gak iso njaga wirai, ya. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Maka di dalam taklim wal muta'alim, ini ya namanya taklim wal muta'alim, golek ilmu karo mulang ilmu. Seorang guru itu harus alim. Al-a'lam itu luweh ngalim, luweh pinter daripada muridnya. Harus al-aura. Al-aura itu luweh wirai. Guru itu harus bisa menjaga pribadinya. Guru itu harus bisa menjaga wibawanya. Guru itu harus bisa menjaga kompetensi individunya. Dan guru itu harus al-asan. Al-asan itu luweh tuwa. Ini penting. Sebab biarpun bagaimana ada apa kalimat semacam ini, lek pinteriku oke, tetapi dalam kewibawaan, di dalam karakter seseorang itu lek iso wirai, iso luweh tuwa, itu biasanya akan lebih mudah bisa diterima. Ada anak-anak model orang itu ketika menyampaikan sesuatu, ya, ketika menyampaikan sesuatu iku kaya-kaya iku cerdas, enak, tapi gak tersep ning ati. Ya. Keikhlasan bagi seorang guru itu kadang-kadang bisa dibantu dengan umur. Wong lek umure luwih tuwa, itu biasanya menata keikhlasan itu akan lebih bisa ditata. Wong lek luwih tuwa, itu biasanya luwih tenang atine. Ketenangan hati, ketenangan batin itu nanti akan menjadi dorongan atau menjadi pendorong bagi ilmu nanti akan bisa masuk tersep yang ini santri ataupun murid. Bagi al-a'lam, al-aura, al-asan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang guru. Betul. Wal asanna kama ahtaraka den oleh milih sapa Abu Hanifah hina idin ing dalam golek guru Hamad bin Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur. Jadi wong arep milih guru. Kalau kamu sekarang sekolahan ya, madrasah. Ya. Kalau kamu sekarang bukan memilih gurunya, tapi adalah memilih madrasah. Kalau zaman dulu itu pondok pesantren itu identik dengan kiainya. Contoh mungkin kalau di pondok Ploso itu adalah Kiai almarhum Kiai Haji Jazuli. Itu yang munculnya adalah ilmu apa? Ilmu nahwunya, ilmu fikihnya. Kemudian ketika di pondok yang lain, karena figur seorang kiainya seperti ini, oh yang menonjol adalah bidang fikih dan tasawufnya, begitu ya.
Nah, kalau sekarang kan memang tidak. Sekarang terminit secara modern kelembagaan seperti sekolah. Sekolah mana? Madrasah Aliyah Negeri 4 itu bagaimana? Kemudian Madrasah Aliyah Negeri A seperti ini, Madrasah Aliyah Negeri B semacam ini, Madrasah Aliyah Negeri C semacam ini. Kamu di dalam menentukannya adalah dengan cara semacam itu. Kalau dulu-dulu memang di dalam apa? Ta'ammul wa tafakkur, di dalam angen-angen dan berpikir untuk menentukan guru itu biasanya sampai 2 bulan lebih. Kamu juga semacam itu. Contoh sekarang kamu kelas 10, nanti kelas 11. Mulai kelas 11 kamu sudah merancang, saya nanti akan kuliah di mana. Yang pas dengan kemampuan saya adalah saya kuliah di fakultas apa. Itu penting. Ta'ammul wa tafakkur, angen-angen ulang mikir sadurunge nentok nih sekolah melanjutkan ke perguruan tinggi, atau ta'ammul wa tafakkur di dalam milih seorang guru, itu adalah penting sekali. Ta'ammul wa tafakkur. Jadi wong kudu diangen-angen sik, kudu dipikir sik. Sudah, saya cukup ini. Kemudian saya lanjutkan. Wa qala lan dika sapa Abu Hanifah rahimahullahu taala, wajadtuhu lan nemu ingsun sebentar. Jadi ini ceritanya Imam Abu Hanifah nalika arepe nentokne saya belajar kepada siapa. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini Imam Abu Hanifah tetap melakukan ta'ammul wa tafakkur. Wajadtuhu lan nemu ingsun ing Hamad bin Sulaiman syaikhan, ya, ing kang dadi syekh utawa guru, wakuron kang agung derajate, ya, wakuron kang agung, haliman aris, soburan kang akeh sobari. Milih guru niku diangen-angen ta'ammul wa tafakkur. Akhirnya Imam Abu Hanifah nemu guru, ya, sing dhuwur derajate, wong sing aris, wong sing sabar. Wa qala lan ngendika, ya, sabatu netepi ingsun. Sing ngendika sapa? Ya Abu Hanifah. Inda Hamad bin Abi Sulaiman, ing dalem sandinge Hamad bin Abi Sulaiman, fanabatu mongko cukul sapa ingsun. Saya teruskan. Di dalam kitab ini juga ada salah satu cara untuk memilih. Wahakada yang bagi sayujo opo ayusawiro musawarah sapa talib fi kulli amrin, ing dalam saben-saben perkarane. Fa innallaha ta'ala mengko sak temene Allah taala iku amara perintah sapa Allah rasulahu ing utusane Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Apa perintahnya? Bil musawarati, kelawan musawarah, fil umur ing dalam pira-pira perkara, walam yakunan ora ana sapa hatun wong siji iku aftona luweh limpat minhu tinimbang sayyidina Nabi, wa ma'adzalika lan mengkono-mengkono umur walam yakun bil musyawarati, kelawan musyawarah. Kanjeng Nabi wis kaya ngono ki derajate, ya. Orang yang siddiq tidak mungkin salah di dalam perkara-perkara tertentu selain wahyu. Rasulullah pun juga diutus oleh Allah
untuk melakukan musyawarah. Contoh, sampean seumpama wis meh tamat, ya, sampean itu perlu diskusi. Saya nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi mana. Sampean kudu diskusi karo koncone sampean yang sampean anggap api. Sampean juga bisa diskusi musyawarah juga dengan kepada guru, juga kepada orang tua. Musyawarah itu manfaatnya akeh. Walaupun nanti keputusannya tetap ada pada diri sampean, tapi perintah musyawarah fi kulli amrin itu adalah penting. Jadi fi kulli amrin wa kana lan ono iku yusyawiru musyawarah sapa Rasul ashabahu ing sahabate Nabi fi jami'il umuri ing dalam sekabehane perkara hatta hawaijal bait, ya, hingga pira-pira kebutuhane omah. Qala Aliyun, ngendika sapa Ali, jadi Kanjeng Nabi niku cara diskusi karo sahabat tentang keluargane atau perkara-perkara lain selain wahyu itu sesuatu yang sudah biasa. Aliyun mahalaka, dari Kanjeng Nabi, ini penting yang kita ambil apa? Sebelum mengambil keputusan apapun, sampeyan iku sing apik itu adalah musyawarah. Arep nentokne sekolahan, arep nentokne iki, arep nentokne A, arep nentokne B, akan menentukan sesuatu hal, apalagi tentang persoalan hidup, itu paling tidak sampean harus musyawarah minimal kepada orang tua. Dawuhe Kanjeng dawuhe Sayyidina Ali, mahalaka ora rusak apa imruun awaan an masuratin saking musyawarah kila didawake ila akhirih. Tidak usah saya sampaikan secara keseluruhan. Di dalam kalimat rajulun wanis rajulin wala syai' farrajulu man lahu ra'yun shaibun wa yushawiru wa nisfu rajulin man lahu ra'yun shaibun lakin la yushawiru aw yushawiru walakin la ra'ya lahu wala syai'un man ra'a il akhirih. Artinya apa? Wong musyawarah itu penting banget. Enek wong ngalim, wong pinter, wong cerdas, tetapi tidak musyawarah, nanti juga akan ada apa? Sisi-sisi tertentu yang nanti akan dijadikan celah untuk bisa salah. Tetapi akan lebih baik ketika dia punya pendapat, dia punya pemikiran, dia punya argumen, pikiran, pendapat, argumennya dia itu dimusyawarahkan, maka nanti hasilnya akan lebih baik. Selanjutkan, ini yang tidak kalah penting, fatalabul ilmi utawi wong kanggo ilmu iku min a'lal umur, ya, luweh luhur-luhure perkara was'abihi lan luweh angel-angele umur. Fakana mongko ana opal musyawaratul musyarah fihi ing dalem talab, ya, iku aham luweh penting wa aujaba lan luweh apa wajib. Ini kata kuncinya, ya. Fakana al musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Jadi musyawarah itu lebih penting dan wajib dilakukan. Baik karakternya orang itu modelnya kayak apapun, musyawarah harus menjadi sesuatu yang harus kamu lakukan. Karena nanti hasilnya akan bisa maksimal. Saya lanjutkan sambil kalimat-kalimat yang lain tidak saya baca secara keseluruhan. Nah, wa'lam, ya, wa'lam lan ngertena sira. Yang tidak kalah penting lagi, orang yang sedang menuntut ilmu itu sesuatu yang harus dipasang dalam dirinya,
itu adalah sabar. Sabar. Wong golek ilmu ku cobane akeh. Enek mulai kelas 1, kelas 2, kelas 10, kelas 11, tenang-tenang, tidak ada persoalan. Tahu-taunya di kelas 12 ada problem yang sangat besar. Koyo-koyo ora kuat. Disitulah ujian orang menuntut ilmu. Dengan ujian, cobaan, kamu semangatnya tinggi, serwegep, tahu-tahu ada faktor lain dalam keluarga, akhirnya mengganggu apa? Membangun himmah, semangat kamu dalam menuntut ilmu. Kamu pengen pinter, tuwenan anak belajar, delalah kamu diberikan takdir kecerdasan kamu setengah-setengah. Itu juga ujian. Ujian yang diberikan Allah kepada kita atau kamu yang sedang menuntut ilmu itu bermacam-macam. Maka orang yang sabar dalam menuntut ilmu itu nanti juga akan menjadikan sebuah apa? Menjadi sebuah kekuatan ketika dia itu berhasil. Wa'lam lan ngertenono sira bi anna sabra lawan sak temene sabar wasabati lan netepi belajar. Ojo ngene gak kuat alah wis males sekolah metu wae. Itu berarti orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu. Bi anna sabra wasabata iku aslun kabirun. Ini kamu lihat. Ngertenono wong sing sabar tur netepi anggene belajar itu adalah aslun kabirun fi jami'il umur. Tahu ini? Ayo coba dipahami. Annas sabra wasabati aslun kabirun fi jami'il umuri. Coba diikuti apa yang sampaikan. Annas sabra wasabati aslun kabirun fi jami'il umuri. Coba siapa tahu artinya? Ayo, siapa tahu artinya? Ayo, siapa tahu artinya? A'lam itu ngertenono. Ketahuilah sabar dan tabah. Jadi sabar itu tabah itu netepi godaan ujian yang menimpa dalam diri kita yang dalam proses sedang belajar itu adalah aslun kabirun. Apa aslun kabirun? Ya. Saman belajar bolak-balik sampai usul gak paham-paham. Diterang nih guru panggah ra paham-paham. Potok guru nih kuwi ae. Tapi saman tetap sabar. Ya. Sabron wasabat. Ini kena ya. Itu dikatakan apa? Pangkal keutamaan. Aslun kabirun dalam segala hal. Ini kamu lagi. Tadi apa? Annas sabra. Ayo coba. Annas sabra wasabati aslun kabirun fi jami'il umuri. Coba ulangi dari awal. Allah caca. Annas sabra was-sabati aslun kabirun fi jami'il umuri. Coba annas sabra Allah caca. Annas sabra was-sabati aslun kabirun fi jami'il umuri. Kudu sama napale, kudu sama tancep nih, kudu sama cekel tenanan. Sebab orang menuntut ilmu iku cobaane akeh, godane gede, meneh padha kancane pacaran. Ya, iku juga godaan. Wong duwe pacar bukan keberuntungan, cah. Tapi apa? Kecelakaan. Ya. Oleh karena jauhi dulu
Sudah ya? Bon, waktunya tinggal sedikit. Kemudian yang terakhir itu ada kalimat yang sangat populer, ya, syair yang sangat populer di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, yaitu adalah ala la tanalul Zukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ulangi coba. Kamu masih ingat kemarin Pak Haji Basori, bahar yang digunakan dalam nazom-nazom Ta'limut Ta'lim ini hampir mayoritas menggunakan bahar tawil. Dalam ilmu arut, kau tahu belajar arut apa ora? Tahu belajar arut apa ora? Ya. Dalam ilmu arut, bahar itu ada sekitar 16 bahar. Kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu mayoritas memang menggunakan bahar tawil. Kemarin Pak Haji Basori fu'ulun mafa'ilun, gitu kan ya kemarin? Ya, fu'ulun mafa'ilun dan seterusnya. Sama dengan ini. Ala la tanalul ilma illa itatin saumbika majmu'iha bi bayani dukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadin ustadin wa tuli zamani. Iki syair digawe cecekelan sampean wong golek ilmu itu kudu sabar. Di dalam syair yang oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang menuntut ilmu itu mongsone ya suwi. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali dengan 6 perkara. Ala la tanalul ilma illa bisyiddatin. 6 syarat, bukan 6 perkara. 6 syarat. Saumbika akan kami tuturkan semuanya padamu secara jelas. Zukain artinya apa? Zukain artinya apa? Cerdas. Syarat. Zukain wakirsin. Apa wakirsin? Semangat. Wastibarin. Apa? Sabar. Apalagi? Wa bulghatin, biaya. Wa irsadin ustadin, apa? Petunjuk guru. Wa tuli zamani, lan mongsone do. Satu lagi, ini juga ada bahar tawil dalam bab memilih guru. Memilih apa? Memilih teman. Anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi wa in kana dha syarrin wa jannibhu sur'atan wa in kana dha khairin fa qarinhu yahtadi. Ini juga bahar tawil. Jadi rata-rata dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang digunakan adalah bahar tawil, 1 dari 16 syair di dalam ilmu arut. Milih konco yang ngono, ya. Jadi tentang seorang, janganlah kamu tanya langsung kepada tidak pengen roh karakter konco, iku ora usah takon, cukup cah kuwi koncone sapa.
Itu nanti bisa dinilai. Babakan milih konco. Ora usah adekku karakter piye, polahe piye, ora usah. Cukup dhek koncone sapa. Itu nanti akan bisa dinilai. Gitu ya. Maka di sini fa in kana dza syarrin, lek koncone kok koncone ora apik, maka fajannibhu. Apa? Sifat jelek maka jauhilah. Tapi wa in kana khairin, lek koncone kok apik, maka faqarin tadi. Kalau dia baik temannya, maka dekatilah dan jadikanlah teman. Itu anak-anak pemateri atau pembelajaran kita sampai jam 8:30. Mohon maaf lebih sedikit. Sambil kesimpulan yang kaitannya dengan memilih ilmu di dalam syariat, di dalam ilmu agama, di dalam apa ya, menancapkan diri kita untuk mempelajari ilmu. Tadi yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu tentang usuluddin. Kemudian yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Yang tauhid al ilmu alladzi yusahhihul aqidah, ilmu yang membawa akidah menjadi benar. Ilmu tauhid. Sekarang ilmu fikih untuk apa? Al ilmu alladzi yusahhihul ibadah. Wong belajar fikih ya, itu membawa ibadahnya menjadi benar. Jadi belajar tauhid itu penting, belajar fikih ya penting, belajar tasawuf, akhlak itu ya penting. Al ilmu alladzi yuslihul qalbu. Apa? Tiga apa? Hati menjadi baik. Jadi tauhid, fikih, atau syariat, dan ketiga adalah tasawuf. Saudara, mari pembelajaran atau pengajian kita akhiri dengan doa, ya. Doa ketika kita sudah berakhir atau selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihim mitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna min hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, telah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.